sesuatu yang dikodoi, jadi objeknya itu al-maf'ul, setiap sesuatu yang dikerjakan, mingkul lil ibadati, dari setiap ibadah, ba'da khulufi waqtiha, setelah keluar waktunya, alal qaulaini, menurut dua pendapat. Terakhir tadi ya. Jadi kayak mengerjakan sholat di lain waktunya, nah itu maksudnya wal maqdul maqdul. Jadi sesuatu yang dikodoi itu ya objek apa yang dilakukan oleh zuhur, dilakukan di selain waktunya zuhur atau setelahnya. Mengerjakannya tersebut itu sebelum atau sesudahnya. Alasani. Wa innama arrafal masdar wal maf'ul ini maksudnya. Nah, ini Kaul awal dan kaul sepakat. Kaul awal dan kaul yang sani itu akan ada dua perbedaan di dalam qadha itu. Ada qadha itu adalah fi'lu kullin, mengerjakan seluruhnya. Umpamanya itu zuhur, yang namanya qadha itu mulai awal. Jadi yang pendapat satunya fi'lu ba'din itu ada ya? Bukan, sama. Bukan. Iya, pendapat satunya mengatakan Ya. ada, pendapat satunya mengatakan Qadha, iya. Jadi kampanye kemarin itu kalau disiram. fi'lu ba'din ya. Fi'lu ba'din. Nah, juga di qadha ini sama. Di kaul pertama itu fi'lu kullin, berarti mengerjakan seluruhnya. Menurut Kila, qadha itu adalah ba'dima kharaja waktu, melakukan sebagian saja itu disebut dengan qadha. Saya kemarin tuh melihat itunya, YouTube-nya, makanya suruh gitu. Berarti ada dengan qadha itu sama kaul lainnya. Iya. Sama kaul lainnya. Sama kaul lainnya. Mungkin jadi silang. Artinya melakukan fi'lu kullin dalam waktunya. Satu orang nggak boleh. Nah, yang contohnya ini wal maqdi itu al maf'ul. Sesuatu yang dikodoi itu adalah objek apa yang sudah apa yang dilakukan. Jadi setiap ibadah apa boleh punya hutang zuhur, ya zuhur itu maksudnya maf'ul itu. Maqdi itu ya maf'ul ya itu. Yang dikerjakan. Nah ini loh masalah utang. Kan saya waktu sakit kan punya utang berapa hari itu kan saya kodoi dengan saya. Waktu sakit kan nggak sholat saya. Oh, iya. Dan sembuh saya tiap sholat aku kodoi. tidak terganggu. Itu malah apa namanya? Ini. Nggih. Serius. Nah, dulu kan sakit Nggih. nih, kan sering buatan sholat waktu itu. Ya sering sembuh kalau kodoi tadi. Ini wajib nih. Nggih. Wajib nih. Sebab kalau tadi kesal ya. Nggih. Kecuali yang sama betul sakit. Ini kita beda gini. Wa inna ma'arrafa kinten lain. Pas saya mati pagi. Nyata. Kamu orang kan dah wajib kodoi itu. Dah wajib kodoi dari Saudi ini. Kalau bahasa Jawa. Oh, nggih. Nggih. Ini Baru lama. wajib, menapa wajib dikodoi utang saya di luar. Sektor di Wong luar. mboten mukalah. Kalau yang sudah meninggal ya itu yang satu muin gitu akhirnya. Sholat itu yang muktamad itu lam tubda walam tufda. Kenapa? Lam tubda walam tufda. Tapi pendapat satunya sih kan Imam Sufi. Imam Subki itu boleh. Makanya ada sebagian kiai kalau jenengan Semerak, sebagian kiai itu biasanya kalau meninggal santri-santrinya disuruh ngodoin sholatnya kiai jamaah subuh. Itu mengikuti pendapatnya Subki. Enggak, makanya keluarga saya dulu ya pernah itu. Kan saya gini ngaji kan ingin tahu, takut salah. Nggih. Soalnya saya udah mendekati mati. Umur udah 66. Bagus. Lanjut nggih. Iya, silakan. Wa inna wa arrafal masdaru wal maqulu
Wa inama arafal masdar wal maqula al mustaghni bi hadhi maqailan fil muadda ma fu ila ladhi saddara bihi Ibnu Hajib ta'rifal adai wal qadai wal i'ada. Dima'rifatkannya lafaz masdar, lafaz yang berupa ada qada niku nggih, wal maf'ul dan lafaz maf'ul itu menganggap cukup dengan salah satunya dengan mengucapkan al-mu'adda. Nah, ini bahasa mu'adda. Berarti dengan bahasa mu'adda itu sudah menganggap cukup gitu nih. Dengan keberadaan masdar maupun dengan keberadaan makrifatnya ada qada dan maf'ul gitu nih. Yaitu maksudnya adalah sesuatu yang dikerjakan tersebut itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajib tentang takrif dari ada, qada dan i'ada. Arafa ini kan berarti ini kan Memaknifalkan al-ada. Berarti sini saya Subki, Tajuddin Subki. Al-ada dengan Al-ada, al-mahdi dengan al-mahdi. Ya. Bukan Kalau ada qada, ada kodok qada muaddi, makdi. wal maqdiyu niku. Kalau panas Kenapa? enggak pernah lihat keluar. Jarang-jarang. Iya, saya juga belum bilang di sarana Al-Quran. Mungkin ini pembukaan Pak Indro. iya. Kurang kopi. Sambun pun tekap nanti saya akan Mafu'il kalau tadi saudara. Jadi yang dimakrifatkan itu lafaz masdar al-ada dengan al-mahdi. Apa ada Enggak. al-qada? Ada qada dan i'adah. Al-i'adah itu kan ada bahasa ada bahasa qada, ada bahasa i'adah. Kalau kan i'adah itu kan ini i'adah itu sholatil al-mu'addadi fil waqti ba'dahu fi jama'atin. Jadi ada melakukan ibadah itu ada tiga model. Satu modelnya ada qada dan i'adah. Kalau qada itu, kalau ada itu melakukan sesuatu di waktunya, apa ini? Qada itu melakukan sesuatu bukan di waktunya. Lek ada melakukan sesuatu di waktunya karena ada sesuatu yang istimewa di sana. Nah, ada tiga model ini. Yang dimaksud dari ini loh, yang al-mustaghna bi ahadihi. Terus memakrifatkan masdar, isinya masdar itu berupa lafaz ada ada qada, ada qada, Ya ada. terus i'adah. Nah, i'adah itu menganggap cukup, sudah tidak butuhkan lagi fi ahadima dengan salah satunya. Artinya apa? Seandainya menyebutkan ada saja itu secara otomatis akan memasukkan konsep qada dan i'adah sebetulnya. Mungkin ngeten nih. Kenapa? Karena dibuktikan ketika menjelaskan tentang ada, di situ tidak lepas konsep qada. Hanya saja konsep yang dimiliki oleh qada itu disilang. Kalau yang ada itu fi'lu ba'din awal, yang konsani fi'lu kulin. Kalau yang qada konsep awal itu kulin, fi'lu kulin.
Konsep yang kedua, fi'lu ba'din, hanya saja dibalik saja. Makanya dengan penggunaan makrifat di dalam masdar ada kodok dan i'adah, sebetulnya itu sudah dianggap cukup dari salah satu dari keduanya. Seandainya hanya menampilkan satu saja ada, itu secara otomatis akan menggambarkan tentang kodok dan i'adah. Kalau i'adah fi'lu. Fi'lu apa? Fi'lu ya, fi'lul ibadah di dalam waktunya. Iya, kullin apa tadi? Enggak ada kulin dulu. Ya, berarti Kalau di dalam waktunya kan kullin kan. berarti akan mengarah kepada bisa kulin, bisa kepada ba'dinnya, mau diarahkan kepada ada atau kodoknya. Penting di situ masih ada sesuatu yang ada di dalam waktu tersebut. Contoh, Yang cukup kita ada ya, salat zuhur. Ternyata ada jamaah. Akhirnya kita akan disunatkan, diharuskan dari untuk ada. Ketika ada ternyata hanya satu rakaat. Nah, gitu satu rakaat. Karena ketika kita itu melihat konsepnya sebagian satu rakaat itu sudah bagaikan ada, maka ya sah saja boleh. Kata sih ngeten di kirangan Malik. Kulo lu asline mau mboten paham. Akhirnya paham ketika bareng ini dia. Apa saya? Dan ini masalah irat ya. Kan kalau mari kan dulu, tapi cara itu ada disunahkan nanti ke sholat dulu. Iya benar. Kalau i'adah itu biasanya sama dengan apa ini? Awal Maksudnya sama. Sama. Itu kan bukan i'adah. Satunya sholat Jumat, satunya sholat Oh Duhur. ya. Kan? Cuma istilahnya i'adah. Itu buatan ada itu. Kenapa? Pertama nggak sah. Jumatnya. Iya. Lah ada itu levelnya sama-sama. Tapi saya dengar juga di daerah Baga pada dulu. Ya mungkin ikhtiar, tapi gimana? Apa dibenarkan? Lek saya enggak. Artinya sudah Buatan mas konsep seperti itu. Karena mau mengatakan sah enggak mesti sah. Enggak sah dosa pisan terus kalau dulu. Enggak usah hati-hati. sebab disebut i'adah ya bukan ya. Bukan konsepnya iya. Lalu udah ya ada kalau menang baik ya bahasa Arab itu kan uang Saya dengar ya uang mungkin di Baga atau daerah Lawan. Itu biasanya habis sholat Jumat, sholat Duhur. Dulu ada itu. Berarti orang di bawah di sana. Ini rasa kalau saya orang di Bawah. Itu ada itu. Karena kebiasaan di sana Biasa. ngulangi pindah ke Burung, di Burung juga gitu. karena orang was. Enggak, Oh, ikut kiai saya di sana gitu. Ikut kiai. Mengikuti kiai. mungkin itu gara-gara khutbah terjemah saja. Dia mau sih ada nih. Kenapa? Kan Jumatan ada jelas sama kiai ada kok. Kenapa ada mereka? Kiai kok. Saya ada boleh dah oke. Si ada Jumat. Ada kedua. Kita apa gitu? Kita lopate oneng kalau model saya kayak gitu. Kita oneng tapi kita lopate nolong. Nggak pernah dibahas semua. Soalnya itu udah berlaku lama. Masalah itu Jumat setelah itu sholat dulu. Anggapan beliau itu ya ada, padahal bukan. Oh, gini. Kalau memang di beberapa takbir itu memang ini wajib ada zuhron di beberapa takbir. Sehingga di situ kan pertanyaannya ya tadi, kenapa namanya iada sedangkan dia Jumat. itu Kan sholat sah. zuhur. Jadi berarti nggak sah. Iya, makanya itu berlaku. Kan nggak sah. Duhurnya berarti. Berlaku ketika apa? Ketika misalkan ada satu desa dia buat dua Jumatan, yang mana mereka sebenarnya ini tidak sah dua Jumat, jadi tidak memenuhi syarat, tidak asuril iktima dan yang lain sebagainya. Mungkin iktima mungkin dan yang tapi mereka karena ada apalah gengsi atau apa buat dua Jumatan, sehingga kan kalau ketika seperti itu menurut yang muktamad ini kan tidak sah salah satunya. Nah ketika seperti itu ikhtiatonnya gimana? Ada zuhron. Berarti
Dia kan dasar adanya itu karena beranggapan Jumatnya takut gas. Gue. Iya. Namanya. Gimana? Iya. Jadi bukan murni iada yang kayak kita kenal ini. Jadi kalau ada itu nggak paten kayak ada dengan kodok kau lainnya tadi. Berarti kalau ada kau lainnya apa kau itu? Nah, kalau ada ini, ada Fi'lu ba'din apa fi'lu kullin kan begitu. fi'lu ba'din. Oh, nah, ya Kalau tergantung yang ada dengan kodok kan kau lainnya semua. Kan gini, muqabil dari ada itu kodok, kan? Sehingga hilaf di antara permasalahan ini yaitu muqabil dari sini. Kayak misalkan ada satu mengatakan fi'lu kullin, muqabilnya berarti fi'lu ba'din. Kalau kodok satunya fi'lu kullin, satunya fi'lu ba'din, muqabilnya fi'lu kullin. Ada muqabil kodok. Satunya itu iada sama muqabilnya apa? Muqabilnya itu satunya iada, enggak sih. Iada itu sama kayak ada, tapi dia dilakukan sanian, masih dalam waktunya. Tapi nggak ada ketentuan fi'lu ba'din atau fi'lu Nggak kullin. ada. Dia hilafnya bukan fi'lu ba'din ataupun fi'lu kullin, tapi apa? Hilafnya itu ada yang mengatakan mutlakon, baik di situ ada halal ataupun enggak. Wakilah yang namanya iada itu harus ada halal. Halal itu maksudnya apa? Jamaah pertama, ternyata imamnya apa? Muqtadi. Imamnya apa? Wahabi, yang dikatakan sampai muqtadi, mengkafirkan orang. Ini kan ada halal. Nah, sehingga menurut ketika dia iadanya menurut qaul yang tsani itu harus ada halal. Tapi kalau menurut qaul yang asoh mutlakon, baik ada halal ataupun enggak. Kalau ada cacat maksudnya. Ada halal itu ada cacat. Apa nama kata cacat itu sama dengan ini? Cacat. cacat. Kalau Halal. Oh, masuk akal lah. Kayak agak mirip-mirip itu nyela-nyelani itu. Oh, taklid apa? Agak taklid. Nggak taklinya. Kok taklinya? Cacat Nyelani ini pun. Ya tahlil itu. Mungkin bahasa-bahasa di jenengan di sana yang katakan ada ya. Iya. Kolal. Kalau di halal. Halal. Pakai kho. Nggih, halal. Tapi lamnya gabung nggak panjang. Ya, Langsung lam nggak. halalin. Iya. Cacat. Kalau satunya kan taklid itu. Lanjut. menurut tahlil lah. Tuh. Gitu. Terus Lanjut qailan fil muadda. Qailan fil muadda. Al mustaghna bi ahadima qailan fil muadda. Al mustaghni penggunaan ma'rifat di dalam masdar dan penggunaan masdar dari ada qada i'adah dan lafal maf'ul itu menganggap cukup dengan salah satunya qailan fil muadda dengan mengatakan al muadda, sesuatu yang dilakukan di waktunya. Apa? Ma fu'ilal ladzi saddara bi Ibnul Hajib ta'rifal adai. Maf'il Maf'il. itu yang mana? Yang mana ya? Alladzi saddara ya. Yang dikomentari atau yang muncul dari pandangan Ibnu Hajib tentang makrifatnya lafal ada, kodok dan i'ada. Indama arrafal ada wal qada wal i'ada ata bilaf di ta'rifil ladzi arrafa bihi suki arrafa bihi suki ismal maf'uli huna. Jadi Ibnu dengan mendatangkan lafaz muadda menggunakan isim maf'ul muadda. Ya. Aslinya sesungguhnya Ibnu Hajib ketika memakrifatkan ada, qada dan i'adah, beliau menyampaikan
atau menyampaikan dengan lafaz makrifat alladzi arrafa bihi Subki, yang mana Subki, Syekh Subki sendiri itu memakrifatkan dengan menggunakan isim maf'ul guna di sini, yaitu lafaz al-mu'adda. Nah, ini al-mu'adda, saya ingat al-mu'adda enggak? Penggunaan masdar, memakrifatkan masdar dan lafal maf'ul. Masdar itu ya ada qadha dan yang lainnya, itu menganggap cukup dengan salah satunya dengan keadaan menyampaikan fil mu'adda dengan bahasa al mu'adda. Nah, kita lihat wal mu'adda ma'fu ila zaman gitu. Wal mu'adda wal mu'adda ma'fu'ilah. Mu'adda itu apa? Sesuatu yang dilakukan. Ma'fu'ilah sesuatu yang dilakukan. Wal mu'adda itu adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan zaman waktu yang sudah dikira-kirakan secara syariat dengan kemutlakannya. Nah, alladzi saddara bi Ibnu Hajar, ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dengan memakrifatkan ada qadha i'adah. Qala, beliau mengatakan isyaratan ila tiradin alaihi fi dzalika. Beliau menyampaikan, memberikan isyarat terhadap perbedaan pandangan di dalam konsep ada, qadha dan i'adah, sehingga Ibnu Hajar memakrifatkan ada, qadha, i'adah dengan melafazkan, dengan menyantumkan lafaz makrifat yang dimakrifatkan oleh Subki terhadap isim maf'ul berupa al-mu'adda. Akhirnya diambil kesimpulan, seandainya menggunakan lafaz al-mu'adda ini sudah mengambil, sudah menganggap cukup dengan sampaian dengan lafaz ada, qadha dan i'adah. Hanya menggunakan mu'adda saja. Mewakili 3 kata. Mewakili 3 kata. Kalau mu'adda di sana tidak akan menimbulkan konflik adanya khilaf. Ya kinten-kinten seperti itu. Bisa singambang. Berarti niat qadha atau niat apa itu dengan niat ada jadinya qadha juga. Misalkan kita mau qadha tapi niatnya ada, jadi qadha juga, bisa diartikan gitu. Kita kan qadha mau qadha, tapi niatnya ada. Apa termasuk kan katanya tadi cukup dengan ada aja qadha masuk, masuk. Apa gitu pengertiannya? Enggak, kan Imam Subki kan membahasakan itu adalah dengan bahasa mu'adda, tidak menggunakan bahasa ada, qadha dan i'adah, tapi bahasa mu'adda. Bahasa al-mu'adda menggunakan isim maf'ul yang dimakrifatkan. Nah, niku sebetulnya itu sudah mewakili ketika bahasa ada, qadha dan i'adah itu disampaikan. Karena kalau nanti menyampaikan bahasa ada atau qadha atau i'adah itu nanti akan memunculkan terhadap khilaf tadi itu. Beda pandangan tentang kalau sebagian keseluruhan, satunya lagi sebagian, satunya lagi keseluruhan, itu akan muncul seperti itu. Makanya Imam Subki berbagai penafsiran. Tapi kalau sudah menggunakan mu'adda, ma'fu'ila zamanul muqaddar lahu syar'an mutlaqan, itu sudah cukup. Kenapa? Karena secara otomatis akan menjelaskan tentang konsepnya ada, juga akan menjelaskan konsepnya qadha, juga akan menyampaikan konsepnya i'adah. Nah, terkait dengan niat tadi itu kan sebetulnya niat
ada ataupun kodok itu kan tidak harus sebetulnya. Sebetulnya buatan. Ketika orang melakukan sholat di dalam waktu, Ya, itu ketika ada. namanya ada. Kalau di luar waktu namanya kodok. Kodok. Jadi tidak usah usolli fardhu dhuhri ada kan, nggak usah buang Ya, saja. fikihnya begitu Pak ini. Nggak perlu ada. Fikih itu kan kodokan. Mun kodok. Perbedaan pendapat. Sama nggak perlu kodokan. Ada kodok. Sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Di luar sholat dikerjakan, semisal duhur dikerjakan di asar, berarti datanya kayak kodok. Iya. Jadi asar yang gue itu. Kola, beliau Mahajib mengatakan isyaratan, memberikan isyarat ila iktiradi alaihi, dengan berlawanan, dengan apa? Pendapat yang berlawanan alaihi terhadap terhadap konsepnya Ibnu Hajib fidzalika. Ini tidak alaihi. Iya, pada konsep Ibnu Hajib. Al-muhawwiju litasihi. Bahkan ketika nanti kalau menyampaikan bahasa ada, kodok dan iada, itu akan butuh terhadap pentakwilan bil maf'uli, dengan maf'ul. Ketika ada, tentu kita tidak lepas terhadap apa yang dilakukan, yaitu al-maf'ulu. Maf'ulnya apa? Berarti kayak kodok berarti al-mahdiyu. Berarti ada berarti al-mu'adda, kan gitu. Kalau ada berarti al-mu'adda. Kenapa? Karena ketika membahasakan masdar itu akan penakwilan, butuh penakwilan terhadap apa yang dilakukan. Wa inkan itlaqu alaihi sa'ihun, walaupun di dalam adanya kemutlakan tersebut itu sangat umum. Wa adalah fil maqdi amma fu'ila ilal maf'uli. Kemudian musannif memindah dengan kata maqdi amma fu'ila terhadap al maf'ulu. Berarti kata-kata al maqdi itu oleh musannif dipindah bahasanya menggunakan bahasa al maf'ulu. Nah, tadi kan al maqdi itu adalah al maf'ulu. Sesuatu yang diqadha itu adalah al maf'ulu, sesuatu yang dilakukan. Kecelakaan. Bisa, bisa. Mana? Masya Allah. Ini mah orang saya kamu. Harus selesaikan. Nanti om. Loh, indah. Share Pak. Gede kamu. Asli. Salah kayak apa sih ini? Tabrak lagi. Loh, Mulai ngasih ku, ini tabrak dulu. Gede Pak. Ini sing lanang berarti. Selake enggak, fotonya selama sih. telo. Kabar telo aja Bang. Beda selake, beda sebini. Dan mereka kan rajin. Kau boleh fotonya nih mati, gue tuh bingung kelihatannya aja. Oke, bini saya padi. Ada dia berapa nih? Bini telo kali kula soning. Andi anak kepi. BTB. Canggih ini. Satu aja belum. Itu dikinjak. Aku rajin yang Saya kan pakai bahasa Saya padi. coba tengah. Oke. Kula izin sekali. Aja Rekaman. ngiring apa aja tak gitu loh lah jalan. Iki Pak kula tahun ning, tahun cuman kabar di anake Padi.
Andi anake Banten, andi anake Turen. Sing nomor 2 Banten. Nggih. Di bini. Lah semakin kan? Padi. Sebelum kene kayak anu Turen. Jadi padi, duren, Banten. Nggih. Padi. Oh kan betul. Nggih. Lho, Udah. Kita mau berkarat. bode padi kan sebab Padi kayak iya. Padi kasar. Bade boleh tak padiin tuh? Mencoba itu nggak pati. Tati ya. nggih. Aku tahu. Pokok daerah ini ke lho, Boro ini ke lho, nah, itu Boro nih. Boro kayak iya. Boro kasar, Boro. Boro Belobo kasar. Nggih, belum. Belobo. Orang no padi deh kono. Nggih, tadi. Padi kono. Nggih. Tapi padi timur aja. Benih bara. Eh? Padi bara. Anak dia. Kalau di sana. Bener padi kecamatan Turen. Benih. Lemak belum. Aku belum tahu. Curung Rejo. Daerah kaya, nggih, daerah kaya. Beli. Ini ingatan nih. Jadi wa inna ma arrafal masdar. Wal maf'ul. Jadi kalau di sini kan takrifin apa sih? Fi'lu kullin nih. Iya, beli. Fi'lu kullin dan yang lain-lain. Wa inna ma arrafal masdar. Jadi beliau saya Tajuddin Subki memakrifatkan masdar dan maf'ul yang lain tadi. Al-mustaghna bi ahadihima qailan fil mu'adda. Jadi yai al-mustaghna bi ahadihima kan pun paham kan? Yang kita sini dengan qailan fil mu'adda dengan mengatakan di dalam permasalahan mu'adda, di takrifnya mu'adda itu takrifnya mafu'il, menggunakan mafu'il. Jadi dia tidak perlu terhadap qailan kepada orang yang mengatakan yang namanya mu'adda itu adalah mafu'il. Make mafu'il, make ma. Di situ ada isim mausulnya. Jadi kayak misalkan di kita lihat ini kan alladzi sadara bihi Ibnu Hajib ta'rif al-ada wal qada wal iada. Jadi Ibnu Hajib di mukhtasornya beliau mengatakan yang namanya al-ada yaitu adalah mafu'ila fi waqtihi ila akhirih. Wal qada adalah mafu'ila ba'da waqtil ada. Wal iada adalah mafu'ila fi waqtil ada tanian. Jadi menggunakan mafu'ila. Kalau asubgian enggak menggunakan fi'lu kullin, fi'lu ba'din, ya kan? Nah, yang mana tujuannya ini adalah qala isyaratan ilal i'tirad alaihi fi dzalik. Jadi tujuan as-subki itu mengiktirad terhadap ucapannya Ibnu Hajib dalam permasalahan itu. Yang mana ucapan Ibnu Hajib, takrif Ibnu Hajib itu muhawwij li tashihihi. Butuh terhadap muhawwij itu butuh atau lebih condong harusnya direvisi. Litasihi ila takwil masdar bil maf'ul. Untuk mentakwil masdar dengan maf'ul. Jadi kalau misalkan mafu'ila itu nanti ketika nanti pakai makdi itu nanti juga pakai mafu'ila juga. Sehingga kan di situ ada kayak iltibas gitu kan. Tarif ada, qada ada kalau misalkan menggunakan tarifnya Ibnu Hajib ini kayak iltibas. Soalnya semuanya mafu'ila. Yang namanya ada mafu'ila, yang namanya muaddi menurut Ibnu Hajib mafu'ila juga, ya. Sehingga di situ nanti ada iltibas. Sehingga kalau misalkan mengikuti takrifnya Ibnu Hajib, ini ya nggak perlu adanya masdar dan adanya maf'ul. Soalnya takrif ada yaitu takrif ada kan masdar, takrif ada yaitu takrif maf'ul itu sendiri, takrif ada adalah takrif muaddi itu sendiri, takrif qada adalah takrif maddi itu sendiri. Takrif iada adalah takrif mu'ad itu sendiri. Mu'ad mau mu'adda. Nah, sehingga ketika seperti itu takrifnya Ibnu Hajib ini kurang bagus. Yang mana di situ muhawwij litasyihi, butuh terhadap revisi ila takwil masdar bil maf'ul, sehingga
yang namanya masdar ini butuh ditakwil dengan maf'ul. Maka dari itu takrifnya harus beda-beda. Seperti takrifnya menggunakan takrifnya subki. Takrifnya subki kan beda. Yang namanya magdi tadi kalau menurut kaul yang pertama fi'lu badin. Nah, sehingga yang namanya yang namanya qadha itu fi'lu badin. Yang namanya magdi itu kalau menurut subki al maf'ul. Nah, sehingga itu lebih relevan. Wa in kana itlaqu alaihi syai'an. Meskipun takrif yang seperti Ibnu Hajib yang seperti itu takrifnya memang relevan, memang sering dipakai. Tapi kalau menurut musonef bukan berarti yang namanya perkara yang syai' itu selalu benar, kan enggak. Ternyata butuh ditasih juga. Makanya kalau di badaninya kan qala isyaratan ila akhirih. Qad yuqal hadhihi isyarah la tatawaqqaf 'ala al-jam'i baina ta'rif al-masdar wal maf'ul. Bal yakfi fiha al-isyarah ta'rif al-mu'addi al-ta'rif al-mu'adda bi qawlihi maf'ul. Jadi bisa saja dikatakan ya udah kalau misalkan mengikuti takrifnya Ibnu Hajib ya enggak bakal ada takrif mu'addi, enggak ada takrif maqdi. Soalnya apa? Ya sama-sama dengan takrif ada dan qadha itu tadi. Wa uddila, selanjutnya wa addala fil maqdi amma fu'il ilal maf'ul. Makanya kalau as-subki takrif maqdi itu bukan maf'ul tapi diubah menggunakan al-maf'ul. Rasanya li'annahu ahsanu minhu itu ya. Sehingga nggak ada talabus niku mirip-mirip. Kalau menurut Ibnu Hajib ada itu adalah mafu'ila fi waqtihi al-muqaddar lahu awalan syar'an. Menurut Ibnu Hajib yang namanya mu'addal sama mafu'ila fi waqtihi al-muqaddar lahu awalan syar'an. Qadha menurut Ibnu Hajib mafu'ila ba'da waqtil ada istidrokan ila akhiri. Yang namanya maqdi menurut Ibnu Hajib mafu'ila sama juga. I'adah menurut Ibnu Hajib mafu'ila fi waqtil ada tsaniyan. Mu'ad menurut Ibnu Hajib sama mafu'ila fi waqtil ada, sehingga takrif Ibnu Hajib ini kurang bagus. Tapi yang diinginkan tuh sama gitu. Sama. Cuman bahasanya yang beda gitu Iya, aja. bahasanya Oh beda. iya. Makanya kan di sini beliau ngerotnya juga pakai kata-kata seperti ini. Kalau misalkan mengikuti takrifnya Ibnu Hajib, ya al-mustaghna bihima bi ahadihima. Ketika ada enggak perlu ada yang namanya muadda. Ketika ada qadha enggak perlu ada yang namanya maqdi. Ketika ia ada enggak perlu ada yang namanya mu'ad. Itu ketika mengikuti pendapatnya Ibnu Hajib. Ini rot-rotan dari i'tirad dari As-Subki. Wa in kana itu aku alaihi syai'an. Meskipun memang apa yang dikatakan Ibnu Hajib itu memang takrif yang syai' itu muntasyir, masyhur, yang sering terjadi. Ulama itu mentakrifi dengan demikian. Makanya dalam di sini maqdi sama as-subki ditakrifi bukan maf'ul, bukan, tapi diubah menjadi al-maf'ul. Al-maf'ul ai min kulli ibadah tadahulu juga tidak akhiri. Qala, kenapa ditakrifi dengan demikian? Menggunakan al-maf'ul. Lanjutlah. Li'annahu aksaru minhu. Lebih ringkas di kalimatin dalam segi kalimatnya lebih ringkas. Itulah mutakrif kaljusi min matkuliha. Karena dalam takrif itu sebagaimana juz min matkuliha, dari sesuatu yang dimasuki apa? Ya antara al-ma'rifat dengan lafaz yang setelahnya itu seperti satu juz, tidak? Bukan dihitung juz'ain. Kalau itu tidak dianggap kalimat yang berbeda antara al-ma'rifat sama lafaz. Jadi al-maqdi adalah al-maf'ul. Satu kalimat ya kan, isim doang satu. Al itu bukan huruf sendiri, tapi satu paket. Tapi kalau Ibnu Hajib mafu'il berapa? Dua. Ma isim mausul, fu'ilan itu silahnya.
Wazada mas'alatul ba'di 'alal usuliyin fi ta'rifil a'da'i wal qada'i jarayan 'ala dhahri kalam fuqahi al-wasifina li dzati raq'ati fil waqti. Kemudian musannaf itu menambahkan bahasa ba'din di dalam wakila, lek di qada, lek di ada itu ba'din itu di konsep yang yaitu ba'di fi'lu ba'di kulin. Menurut pandangan usuliyin di dalam ma'rifatnya ada dan ma'rifatnya qada itu berlaku di dohirnya kalamil fuqaha saja. Al-wasifinya yang beliau itu mensifat terhadap zatnya rokaat itu sendiri fil waqti di dalam waktu ada maupun waktu qada. Zati rokaat itu yang sudah dapat satu rokaat ya? Ini. Sudah dapat satu rokaat fil waqti bihima. Wa in kana wasluha bihima fi tahqiqil al-malhud lil usuliyin bi tab'iyati ma ba'dal waqti lima fihi wal aksi. Walaupun sifat dari rakaat sendiri di dalam ada maupun qada fi tahqiqi di dalam aslinya al-malhud itu Al-mahfud, mereka al-malhud. Saya al-malhud. Malhud, kami mohon dari al-mahfud, al-malhud. Malhud berarti yang melihatnya tidak di malhud itu lirik perhatikan. yang dia perhatikan oleh kalangan usuliyin, yaitu bitat miyatima dengan mengikuti sesuatu ba'dal waqti setelah waktu. Dan sebaliknya, nanti satu rakaat hanya memperhatikan rakaat itu sendiri ada di waktu yang sudah jadi ngeten nih. Wazada jadi as-subki dalam permasalahan al-ba'du. Dalam apa menambahi permasalahan al-ba'du pada kaidah usuliyin yang kita ya kan Ibnu Hajib Subki menambahkan bahasa ada, bahasa qada di dalam bukunya beliau, berarti yang cim-cim ini maksudnya gitu. Jadi masalah al-ba'di kan kemarin kan kita ini kan sempat menyinggung bahwasanya yang dimaksud dari ba'du itu adalah satu rakaat. Nanti di situ ada pembahasan apa namanya satu rakaat ini dipaham dari mana, ada hadisnya dan yang lain sebagainya. Nah pembahasan itu ditambahi sama Subki di kitabnya, yang mana kitabnya ini permasalahan usuliyin di takrifil ada wal qada. Jadi di takrifil ada sama qada ini kan ada lafaz ba'du kan. Soalnya kan satunya mengatakan fi'lu kullin, satu mengatakan fi'lu ba'din ya kan. Terus sama Subki dijelaskan maksud ba'din kalau dalam sholat itu seperti ini dalam artian satu rakaat dan yang lain sebagainya. Permasalahan itu ditambahi oleh As-Subki jarian. Kenapa ditambahi? Karena memang mengikuti zahir kalamnya fuqaha. Apa yang dikatakan fuqaha? Fuqaha itu mengatakan bahwasanya li dzati rakaat, orang yang punya satu rakaat fil waqti itu disifati, ada sebagian yang mengatakan ada sebagian ada yang mengatakan qada. Jadi pembahasan fuqaha yang seperti itu sama As-Subki dipraktekkan terhadap kalamnya usuliyin. Paham ya? Berarti sebetulnya beliau As-Subki itu hanya mengatakan wal mu'addama fu'ila wal mu'addama fu'ila, penambahan di dalam kitab Jamu Jawab sendiri oleh Imam Subki itu ditambahi wal ada'u wal qada'u. Kalau menurut ulama usul sebelum Subki itu cuma mengatakan ada saja berarti kan? Nggih, ada ataupun ada itu fi'lu kullin, fi'lu ba'din, enggak membahas yang namanya ba'din kalau dalam sholat itu harus dapat sholat, enggak ada. Itu cuma praktek beliau As-Subki, praktek pemahaman kalam fuqaha dipraktekkan ke teori usul fikih. Wa in kana, meskipun ternyata ada wa in kana wasfuha bihi ma fit tahqiq al-mahfud lil usuliyin bi tab'iyati ma ba'dal waqt lima fihi wal aks. Meskipun ternyata wasfu dzati rakaah bil ada wal qada secara tahqiq itu kalau nyatanya tahqiq itu ini
ada tahqiq, ada tahqiq, ada tansik. Niku yang perlu jenengan bedakan. Ada tahqiq, ada tansik, ada talhis, mukhtasar. Nah, niku jenengan perlu bedakan. Soalnya makanya biasanya kalau ada kitab, nah kayak kemarin itu ketika Fatumin ada permasalahan, ada nuskhoh yang mengatakan musodafah. Setelah ditelusuri ternyata cetakan yang seperti itu cuma mengetik ulang, nggak pakai tahqiq. Nah, jadi yang dimaksud dari tahqiq itu adalah mendatangkan teks sesuai dengan apa yang musonef inginkan. Itu jadi harus dilihat dari nusah yang lain. Nah, nanti untuk takdirnya tahqiq, tadqiq nanti habis ini. Niku di Al-Khatib menyebutkan di Mughni, nanti kita bahas. Jadi secara tahqiq wa in kana wasfuha bima. Meskipun ternyata kalau kita lihat di kalamnya fuqaha, ketika ada orang zati raq'ah, kalamnya usuliyin, secara tahqiq mahfud yang dihafalkan dari usuliyin ini melihat dari bitaba'iyatima ba'dal waqti lima fihi. Jadi yang yang lima ba'dal waqti itu mengikuti terhadap yang masih di dalam waktunya. Jadi kalau misalkan yang di dalam waktunya ini banyak, maka nanti yang di luar waktu diikutkan ke situ. Jadi misalkan yang dikerjakan di dalam waktunya ini 3 rakaat, yang di luar waktunya 1 rakaat. Kalau menurut tahqiq al-mahfud minal usuliyin, ini berarti namanya ada. Karena apa? Tabaiyati ma ba'dal waqti 5 fil waqti. Jadi yang 5 fil waqti banyak diikutkan. Kalau misalkan yang 5 fil waqti cuma dapat 1 rakaat, habis itu yang qadha 3 rakaat, ini kalau menurut tahqiq mahfud minal usuliyin ini berarti dibalik. Qadha. Itu namanya qadha. Nah, ini pendapat tahqiq mahfud minal usuliyin. Terus selanjutnya wa ba'dul fuqaha. Tapi sebagian fuqaha haqqaqa mentahqiq permasalahan ini. Tahqiqannya fuqaha dengan tahqiqannya usuliyin beda. Karena memang yang namanya fuqaha cara berpikirnya dengan usuliyin ini berbeda. Kalau fuqaha cara berpikirnya harus melihat qawaid mazhab dan yang lainnya. Tapi kalau usuliyin bebas, dia melihat kaidah usul. Makanya kaidah usulnya seperti itu. Tabaiyati ma ba'dal waqti 5 fil waqti wa aksu. Tapi kalau fuqaha enggak. Nah, wa ba'dul fuqaha haqqaqa. Mentahqiq dan salah satunya di sini disebutkan salah satu fuqaha yang mentahqiq niku sinten? Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Marwazi 3 wajah terserah. Jadi beliau mentahqiq bahwasanya fawasofa ma fil waqti min habil adat wa ma ba'dahu bil qada wa lam yubali bi tab'idil ibadah fil wasfi bidzalikal ladzi farra minhu ghairuhu. Nah, kalau ada pendapat sebagian fuqaha, salah satunya Al-Marwazi mengatakan yang namanya beliau mentahqiq, terus beliau menyampaikan pendapatnya. Yang namanya ada itu adalah mafil waqti minha. Yang namanya ada adalah ketika ada ibadah dikerjakan di waktunya, itu namanya ada. Wa ma ba'dahu, kalau misalkan di luar waktunya namanya qadha. Sehingga menurut ba'dul fuqaha, yang mana itu salah satunya Abu Ishaq Al-Marwazi, ada ibadah yang di situ nano-nano. Satu sholat dihukumi ada dan dihukumi qadha. Nah, itu menurut ba'dul fuqaha. Walam yubali, dan beliau ba'dul fuqaha itu lam yubali, tidak peduli bitabaidil ibadah fil wasfi alladzi farra minhu ghairuhu alladzi qarrara niku farra dan beliau ba'dul fuqaha tidak peduli dengan permasalahan bitabaidil ibadah fil wasfi yang disebutkan oleh sebagian ulama selainnya, yang mana mengatakan yang namanya ibadah ya harus satu ada, harus satu qadha, enggak bisa dua-duanya, enggak bisa. Wa ala hadza, menurut kaul yang ini ba'dul fuqaha wal qada'u ya'thamul musalli bil ta'khir ila akhirih. Lanjut niki sing tak konsepnya yang wala hadza, berarti ini apakah masuk di dalam konsep yang awal bahwasanya lekane masalah ibadah itu
ala qaulain adatul wajh ini lek sing ibadah itu saya lupa apa aja. Tanjis apa? Yang ibadah gitu. Ala hadza niku niki hakoko ba'dul fuqaha itu dari pendapatnya ini. Lah niki nggih niki. Ijza'uha. Enggak kan ini wala hadza berarti kan ketika ibadah itu berupa ada, maka dapat pahala. Keumpama di qadha berarti kan dapat dosa karena mengakhirkannya. Ini sama enggak dengan sihatil ibadah izauha? Nah, kalau yang ini wala hadza, kalau lanjutkan nih. Wala hadza ketika kita mengikuti pendapat ba'dul fuqaha yang memungkinkan ibadah ini nano-nano. Satu ibadah bisa dihukumi ada dan qadha. Ketika kita mengikuti pendapat yang seperti itu, wal qada'u ya'tamu al-musalliyu bita'khir. Yang namanya qada, ini musolli melakukan qada, ini bisa-bisa mendapatkan dosa. Ketika apa? Ketika dia mentakhir. Wa kadza, begitu juga bisa mendapatkan dosa meskipun dia alal ada. Ketika dilakukannya ada nadron li tahqiq, melihat tahqiqannya ba'dul fuqaha. Jadi misalkan ada orang. Jadi pertanyaannya seperti ini. Ada orang melakukan sholat ada, tapi dia dapat dosa. Menurut ba'dul fuqaha, salah satunya Marwazi, ada. Karena mengakhirkan itu ya. Ketika dia mentakhir, habis itu 2 rakaat itu di dalam waktu, 2 rakaat di akhir waktu. Sehingga adanya ini, meskipun 2 rakaat ini ada, kan menurut Marwazi 2 rakaat ini ada, 2 rakaat ini qadha, kan? Kalau yang qadha jelas dapat dosa, ya kan? Tapi ya kalau yang ada gimana? Kalau menurut yang Marwazi, yang ditahqiq itu, tahqiq ba'dul fuqaha, itu yang ada tetap dapat dosa juga. Tapi dapat dosanya bukan karena adanya, tapi karena takhirnya. Itu wakada alal anda nadran li tahqiq. Titik wakila ada ini. Wakila lah. Ada yang mengatakan yang namanya ada, ini enggak. Kenapa kok enggak? Nadron lidzahir al-mustanad ilal hadis. Karena banyak istilah yang harus dengan perhatikan. Kalau di sini itu dengan lihat ada wakilala nadron lidzahir. Zahir. Jadi kalau zahir itu zahir ibarat. Berbeda dengan la nadron lil makna. Beda, paham ya? Itu penting. Jadi zahir itu dari sisi zahirnya saja. Nanti ada nadron lil makna, ada nadron lil mafhum, ada nadron lil mafhum mukhalafa, mafhum muwafaqah, itu beda. Paham ya? Salah satu yang perlu dibedakan juga tadi tadqiq. Kalau saya memahami dari hadis itu dengan pembahasan tadi sama saja kayaknya. Sama-sama dia menemukan sholat. Nah, Iya, dia tahu. Tapi kalau di hadis itu dia menemukan sholat tapi masih berdosa. ya tambahan yang pertama ya kan? Dari tambahan yang Ya. pertama sholatnya sama saja. Gara-gara dosanya dapat dari takhir. Takhir. Tapi nggak bisa kita mengatakan mereka berpendapat karena hadis itu. Dari zahir hadis nggak bisa. Soalnya zahir hadis apa membahas dosa? Nggak ada. Paham nih? Jadi zahir, kalau dibilang zahir nas, zahir hadis, itu dari zahirnya saja. Jangan ditambah pemahaman-pemahaman yang lain. Itu maksud dari zahir. Nanti ada pembahasannya di depan. Ada zahir, ada makna. Nah, terus asalnya tahqiq. Perbedaan tahqiq itu di Khatib Mughni. Yang namanya tahqiq itu itsbatul masalah bidaliliha. Itu tahqiq. Jadi ketika ada jenengan mau mengisbatkan masalah bidaliliha, harus pakai dalilnya, dalil kitab lain. Misalkan kalau kemarin nuskhoh cetakan harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Saya nulis ini dapat dari nuskhoh yang ini. Nah, soalnya bahkan banyak cetakan di Syamilah itu enggak tahqiq. Dia cuma ngetik ulang. Kalau ngetik ulang anak SD juga bisa, dan itu bahaya. Soalnya kalau ngetik ulang terus dia keliru, pemahamannya bisa berubah. Itu tahqiq, itsbatul masalah bidaliliha. Yang kedua tadqiq. Kalau tadqiq itsbatul masalah bidalilin akhar. Jadi kalau tahqiq bidalilil masalah, kalau tadqiq bidalilin masalah ukhra. Pakai masalah lain. Itu tadqiq. Itu tadqiq. Lebih dalam daripada tahqiq. Kalau tahqiq masih dalilnya masalah. Tapi kalau tadqiq dalil masalah lain. Nah, itu tadqiq lebih dalam. Nah, saya
nih, kitab Ihya itu kan nusakh di Indonesia itu cetakannya sama. Tapi kalau yang di Arab itu cetakannya banyak yang tahqiq, bahkan talqiq. Ya. Menurut saya, kitab saya itu talqiq itu. Kenapa? Karena ada nusakh selain Ihya yang disitu permasalahannya sama. Ya. Itu namanya talqiq. Maka saya kadang kepada Ihya Granul nih, kadang kan menurut saya seperti ini. Kenapa? Karena talqiq. Bahkan yang Berarti cetakan tadqiq itu kias gitu aja. Ada masalah yang lain, kitab-kitab lain Ya, permasalahannya talqiq. sama. nah, Disamakan dari Oh. berat itu. dari yang lain. Dari- Makanya kalau jenengan lihat Ihya Darul Faiha, Nah, kayak itu ada itu talqiqnya. di depannya jenengan lihat di covernya. Talqiq. Itu dia yukobil berapa? Sab'ah kitab. 7 kitab ya. 7 kitab meskipun bukan Ihya. Karena apa? Masalahnya sama. Itu namanya tadqiq. Enggak cuma dilihat dari Ihya-nya saya, tapi dilihat dari kitabnya itu tadqiq. Lalu ada lagi namanya tarqiq. Tarqiq niku napa? Takdir anil masalah bifaikil ibarat al hilwan. Ada takdir ruwet nih, jenengan tarqiq biar mudah bacanya. Itu tarqiq. Maksudnya ke ini gitu ya. Maksudnya seperti ini dulu. Gampangnya ditakwil lah. Kayak Tadqiq itu gampangnya Dipermudah, dipermudah. Pakai bahasa bayi. Nah, orang sekarang jangan pakai bahasa intelektual, pakai bahasa bayi. Nah, niku Dijadikan bubur. Nah, itu tarqiq. Kalau pakai bahasa yang indah, muraati ilmul ma'ani wal badi' fi tarqibiha, jangan tambahin nopo badi' ini ma'ani. Itu namanya tanmik. Tanmik. Itu tanmik. Coba itu dikirim sama saya ya, beda-bedanya ya. Nah, ini. Terus yang terakhir, wassalamah fiha min itiradi syar'i, namanya taufiq. Ketika sudah jenengan udah buat kitab, kok ternyata dari syariat tidak bertentangan, itu namanya taufiq. Jadi 5 nih. Tahqiq, tadqiq, tarqiq, tarmik, taufiq. Kalau kirim ke grup. Iya, kalau betul gitu. Ya di Indonesia tuh kebanyakan cetakannya ya dari Toha atau Semarang itu. Enggak ada tertib, enggak ada. Tahqiq itu muqabalah atau perbandingan. Oke. Yang tertib, iya. Kalau sekedar muqabalah tahqiq. Tahqiq ya, tahqiq. Oke. Kalau sampai perbandingan dibandingkan dengan kitab yang lain yang bukan kitab itu tadqiq. Tahqiq. Jadi misalkan kayak kemarin nih, cetakan Asnal Matolib. Oke. Kulo melihat cetakan lain tahqiq. Terus kita coba kulo lihat di kitab yang lain kayak di Tuhfah, itu namanya tadqiq. Soalnya udah kitab lain. Penting nih, penting. Soalnya kata, nah, apalagi Syamilah. Jadi kan kalau buka Syamilah itu banyak yang ketik ulang. Iya. Muwafaqah lil matbu, nusoalnya apa nggak disebutkan. Soalnya cuma ngetik ulang. Dan kadang seperti itu. Dan kulo pernah merasakan sendiri. Teman-teman kulo banyak. Kadang kalau yang ngetik nggak paham, dilewati satu paragraf. Kepotong. Jadi pemahamannya malah rancu. Itu tarmik berarti. Iya. Yang lebih mudah. Gampang tapi Telepon duluan. ya saya begitu. Kalau ada bahasa perwet, Nah kan at-toba'ah biduni toba'ah wa biduni tareh. Tapi tarkimul kitab muwafiq lil madbu. Sehingga madbu di sini apa? Memenia. Karena toba'ah yang paling tua memenia. Sehingga ngetik ulang doang. iya. Darul Faiha itu kan Darul Minhaj, Darul Faiha. Talim saya Darul Minhaj. Kedua Darul Faiha. Tahqiqnya. Tahqiqnya. Kalau Darul Faiha tadqiqnya. Tahqiqnya. Oh, itu tertibnya. Tadqiqnya Darul Faiha. Mana yang Iya memang ada radaan ya, memang ada yang Ihya Darul Faiha itu sab'ah kitab. Jadi 7 ya. Ini ada di Muqabalah sama 7 kitab lain. Hadis-hadisnya, cerita-ceritanya. Apa namanya? Darul Faiha itu berapa jilid misalnya? 10 sama. Sama dengan Darul Minhaj. Kalau Darul Minhaj itu ada 2. Ada 2 bahasa. Kalau yang gede 5, kalau yang kecil ukuran seginian Saya 10. 10. Yang dengan 10. Enggak, yang Darul Faiha. Kalau Darul Faiha
10 atau 8 syuting? Kayak 7 ya. Oh 7. Iya 7. Berarti dia apa kayak? Kayak gua kayak. Hitung mana? Saya penasaran, saya 7 ingin dia baik aku. Ada semua keren lah. Tapi bagus Darul Minhaj. Darul Minhaj itu kenapa nggak perlu 7 kitab? Tapi ini dari istiqnas gitu, bukan istinad. Jadi ada masjid di Taring, itu masjid paling sepuh dan di situ biasanya baca iya, masai. Itu makanya Darul Minhaj. Jadi insya Allah udah terbukti. Lanjut. Wakil seperti itu. Wali adatu ada di wali adat. Fi'luhu ayil mu'adu. Ay fi'lu syai'i thaniyan fil waqtil adai. Lahu. I'adah itu mengerjakan sesuatu, mengulangi sesuatu yang kedua kalinya di dalam waktu adat. Berarti sholat zuhur dia mengulangi kembali sholat zuhur di waktu zuhur itu sendiri. Bukan zuhur hari yang berikutnya, enggak, zuhur itu. Lahu ada beberapa pendapat. Kila li kholalin fi'lihi awalan. Kenapa kok harus mu'adah? Kenapa kok harus i'adah? Karena ada kholalin, ada cacat fi'lihi awalan di dalam melaksanakan ibadah yang pertama. Mungkin min fawati syarti fi fawati syarti, mungkin ya tidak sesuai dengan syarat, aurukin atau enggak sesuai dengan rukun. Kasolati ma'an najasati, sebagaimana sholat dalam keadaan najis atau sholat berserta dengan najis. Au bidunil fatihati sahwan, atau sholat tidak membaca fatihah dalam keadaan lupa. Wakila, sebagai pendapat lagi kenapa harus ada ini liudrin, karena adanya uzur. Pertama itu ada cacat karena ada uzur. Min kholalin, uzur min kholalin dari adanya cacat fi fi'lil awal di dalam melaksanakan ibadah yang pertama. Au husuli fadilatin, atau menghasilkan fadilah lam takun fi fi'li awalan, yang mana tidak ditemukan di ibadah yang pertama. Jadi ada 3 perbedaan ini. Ada 3. Yang pertama mutlakon, ya kan? Ada yang namanya i'adah itu fi'lul mu'ad. Tanian, fi-waqtil ada lahu. Mau ada holal, mau nggak ada holal terserah, mutlakon. Kila harus ada holal. Yang namanya holal itu apa sih? Harus ada fawatu syartin atau ruknin pada yang pertama. Contohnya yang syarat apa? Sholat. Ternyata dia najis pakaiannya. Dia ngelakuinnya karena tak lupa. Ataupun bidunil fatihah, itu contoh yang fawat rukun. Bidunil fatihah, dia nggak baca fatihah, lupa. Nah itu holal. Ada kil yang ketiga, bukan holal, tapi apa? Uzur. Uzur itu apa? Uzur lebih umum daripada holal. Kalau holal tadi apa? Fawatu syartin atau ruknin saja. Tapi kalau uzur mencangkup holal ataupun husul faedah lam takun fi fi'lihi awalan. Lek kula kali iya i'adah itu karena ada dua yang menyebabkan i'adah itu ada 2 ini. Satu karena holal, yang kedua karena uzur. Memang konsep secara umum yang namanya mu'adah itu, mutlak. yang namanya i'adah itu ya mutlak. Iya, makanya ada kil yang mengatakan holal. Kalau kil satunya karena ada uzur. Uzur itu apa? Lebih umum daripada holal. Makanya betul beda saya. Berarti maksudnya melakukan ibadah yang kedua itu ada 2 sebab ini. Satu sebabnya holal, yang 2 sebabnya uzur. Oh, bukan sendiri-sendiri. Bukan. Oh, gitu. Kalau ini soalnya gila. Terus Jadi yang pertama mengatakan harus ada holal, sehingga kalau husul fadilah lam takun fi fi'lihi awalan, ini nggak bisa i'adah. Contohnya bedanya apa sih? Ini biar kelihatan ya, apa namanya, mansaul khilafnya biar kelihatan. Ada orang sholat awal waktu, dia pakaiannya udah suci,
syarat rukun semuanya udah terpenuhi, tapi sholatnya sendirian. Dia sholatnya salam selesai. Sehingga ketika dia seperti itu, syarat rukun terpenuhi, nggak ada holal kan? Nggak ada holal kan? Soalnya yang namanya holal itu fawat syartin ataupun udrin, ya kan? Terus habis itu ada temennya, ayo sholat lagi sama saya, biar dapat jamaah. Menurut qil yang pertama, ini nggak boleh iyadah, karena yang namanya iyadah itu harus ada holal, sedangkan dia nggak ada. Tapi kalau menurut qil yang kedua, itu boleh. Karena ada uzur. Meskipun nggak ada holal, dalam artian syarat rukunnya terpenuhi, tapi ada uzur. Uzurnya apa? Husul fadilah, lam takun fi'li awalan fadilah jamaah. Nah itu menurut qil yang kedua. Tapi kalau menurut yang utama, yang qaul yang awal, yang mutlakon, nggak perlu, terserah. Mau ada holal, mau ada uzur, terserah. Berarti halal itu nggak membatalkan sholat? Nggak membatalkan sholat. Makanya kalau menurut yang mutlakon, mau itu nanti nggak ada holal, nggak ada uzur, nggak apa-apa. Contohnya, jenengan sudah sholat di Masjidil Haram, awal waktu, syarat rukun terpenuhi, itu kan sudah sholat paling afdol, ya kan? Jenengan juga sudah merasa itu khusyuk, sangat khusyuk di depan Ka'bah. Fadilah juga udah dapat. Jenengan pulang ke hotel, ada temen jenengan baru bangun tidur. Ayo jamaah dong, bantu saya. Kalau jenengan ikut sholat kan downgrade kan. Nah, sholatnya yang pertama udah sempurna, sholatnya sama orang ini, dia fasek gini-gini di hotel lagi. Nah kalau menurut yang pertama mutlakon boleh, iya ada boleh. Tapi kalau menurut qil yang kedua, yang mana itu harus ada holal, nggak boleh. Menurut qil yang ketiga harus ada uzur, nggak boleh. Jadi paling enak ya menurut qil yang pertama mutlakon. Mau itu ada holal, ada uzur, mau nggak ada. Kalau bahkan nggak ada istilah mutlak itu, yang ada cuma ada dua ini, antara holal atau uzur. Cuma ini mawon. Niku lek mutlakon, niku kulo dapat dari sini. Takbir lain dari goyah. Goyahnya itu annal iyadah fi'lul ibadah waqtaha taniyan mutlakon. Isinya mutlakon. Kalau mutlakon itu pasti harus ada isinya. Mutlakon nggak bisa nggak ada isinya, ya kan? Manusia mutlak, isinya mutlak apa? Cowok ataupun cewek. Nah di sini isinya mutlakon apa? Sawa ungkana li udrin ataupun li holalin ataupun nggak ada. Nah itu. Jadi kalau kenapa ada dua itu? Karena yang li holalin tersebut itu hadal qaul li jumhur usuliyin. Nah ini dari Rizul Hawami. Lek sing kila yang li udrin ini huwal aqrab li tlaqil fuqaha. Sing apa? Yang kila li udrin. Oh gitu. Ini masih ya. Ada masukan mulai ada mutlak lagi. Jadi sama saja mutlak itu bisa diistilahkan untuk minal-minal berarti. Iya di sini. Betul. Dan konsep awal itu memanglah mutlak, nggak ada di situ, nggak ada sebab untuk i'adah. Berarti nggak ada sebab untuk i'adah, dia i'adah. Monggo. Nah ternyata kan i'adah itu kan butuh sebab, akhirnya begitu. Makanya muncul adanya kila. Dan sebagian pendapat, ya harus ada sebab. Sebabnya apa? Ya satu pertama nih holali. Tapi dapat lagi, udah tidak harus holali, harus udur saja. Tapi iya ada, tapi udah sempurna kayak tadi apa boleh? Nah makanya ini tuh, itu justru kayak menghilangkan bahasa mutlak tadi akhirnya. Kalau udah sempurna nggak apa. Itu menurut yang mutlak ya. Mutlak kalau menurut boleh, qil nggak kan? boleh. Qil holal ataupun qil uzur nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di sini yang i ada. Saking senangnya sholat. Iya, karena dari konsep mutlak tadi boleh, walaupun grade-nya itu lebih. Dan itu diikuti oleh sebagian fuqaha. Makanya kalau dengan baca furu'nya Di Fathul Mu'in itu kan bebas. Ya. Misalkan ketika seperti itu dengan
jenengan sholat lagi bantu temen nggak apa? Untuk menolong ya, bantu bahasanya. Ianah bahkan bil ujroh. Atau kalau sudah jamaah sempurna terus sholat sendirian. Wah, itu ngawut jenenge. Nah, iya seperti itu. Saking senengnya sholat. Ini sholat aja nggak apa-apa wis. Itu Kalau mutlakon boleh. Kalau mutlak boleh. Boleh. Kalau mutlak boleh. Tapi kalau yang udrin kholal nggak boleh. Tapi istilah huruf minal hilaf itu seolah-olah 11-12 dengan ini, menghilangkan hilaf kil-kil ini bahasa. Jadi dengan adanya mutlak, jadi nggak ada kil-kilan li udrin ataupun li kholal. Nggak ada sebetulnya menghilangkan dua ini aslinya. Nggak. Seandainya ditampilkan di dua ini betul perlu. Mutlak saja. Maksud huruf minal hilaf beliau tuh kayak gitu tadi. Berarti ya itu bukan lafzul lagi lah kalau mutlak itu betul. Lebih umum. Lebih umum lagi. Kayak itu ceritanya seorang biasa imami terus pulang imami istrinya ini. Oh nih. Ini kok paling afdol tata cara paling Iya. afdol. Jadi imami satunya dulu ke rumahnya dengan istri. Terus ya Merasa ada jemaah apa? mungkin Magulang imamnya itu. untuk anak-anak Sama mau mungkin siapa? amakmu. Maksudnya gitu. ada sholat neng romana Itu. terus nggak Ada sholat ini Itu. Mara makmum terus ngimamin coba. imamnya romana ya. Jadi monggo kan. Monggo. Silakan ada konsep mutlak gampang. Tarik. Enggak. Iya. Terus. Fasolatul mukarraratu, sholat yang diulang-ulang. Saya tanyain sampean. Wa hiya fil asil maf'ulatu fi waqtil adai fi jama'atin ba'dal infiradi min ghairi kholalin. Itu disebut dengan mu'adun alasani. Berarti yang apa? Nah ini alasani berarti kil, yang kila yang diuzri. Nih, itu ya. Sholat yang diulang-ulang. Sholat yang diulang-ulang itu al-asfil asli, asalnya al-maqbulah, sesuatu yang dilakukan fi waqtil adai, di dalam waktu ada. Fi jama'atin, dalam keadaan jamaah. Ba'dal infiradi, setelah sholat sendirian. Sholat sendirian kayak tadi keduanya kan. iya, terus jamaah. Sholat sendirian nggak ada kholal. Min ghairi kholalin. Karena apa? Itu disebut dengan mu'ada alasani menurut kaul yang sani. Udrin. Karena adanya uzur. Udurnya apa? Fadilah. Fadilatul jamaah. Lihusulil fadilatul jamaah, karena ingin mendapatkan fadilahnya jamaah. Dunal awali, bukan konsep yang kedua, yang pertama yaitu apa? Ila tadi, ila li kholalin. Karena nggak ada kholal. Syarat itu nggak terpenuhi. Nah ini yang dibalik ini saya yang anu. Berarti ya ada konsep awal tadi itu ya. Wal awwalu wal mashhurul ladzi jazama bil Imam Razi wa ghairuhu wa rajahu Ibnu Hajar. Wal awwalu yang pertama, yang qaul yang pertama wal mashhur. Apa sih ailil khalalin? Muaddah karena ada kholal. Kholal itu adalah karena tidak sesuai dengan syarat rukun, atau sholat bersandangan najis, atau sholat dengan tidak membaca Fatihah. Itu adalah qaul atau qil yang masyhur. Alladzi jazama, yang mana Imam Razi dan yang lainnya, bahkan Imam Razi dan yang lain mantap terhadap qaul tersebut, bahkan diunggulkan oleh Ibnu Hajar. Jadi kalau di Ibnul Hajibnya wal i'adatu mafuila fi waqtil ada sanian li kholalin wakila li uzrin. Bukan mutlaqan. Kalau lawan kata dari mutlak kalau Mutlak muqayyad. ya muqayyad. Jadi yang dua ini ada muqayyad. dua ya, mutlak dan muqayyad. Muqayyadnya itu dibagi dua. Ya, Li kholalin sama uzrin. Li kholalin isinya sawat satin atau ruknin. Jadi nggak sesuai dengan gampangnya itu ada, memang nggak sesuai dengan syarat rukunnya lah gitu. Kalau li uzrin ada dua. Yang satu li kholalin, yang satu husul fadilah lam takun fil awal. Tapi ini grade yang lebih tinggi.
Wa inna ma abbara musannifu bihi bikila. Sesungguhnya musannif menggambarkan atau mengibaratkan dengan kata-kata kila. Padahal di situ masyhur. Nadaran, padahal itu masyhur. Padahal itu masyhur. Nadaran listimalil fuqaha'i al-awfaqu ya al-awfaqi lahusani. Karena melihat penggunaannya beberapa ulama fikih yang sesuai dengan yang kesansani. Walam yurad jisani litaraddudi fi sumulihi li'adikis mai ma atraku alaihi i'adah. Dan musonef tidak mentarjih kaul sani. Padahal kaul sani itu lebih umum, min fuqaha. Kaul yang pertama itu masyhur, tapi beliau tetap memilih yang mutlak. Kenapa? Lam yurajjihani litaraddudi. Lanjut lagi. Ya terus Terus betul kali. Musonef tidak mentarjih, tidak mengunggulkan kil yang sani. Berarti yang liudrin litaraddudihi fi sumulihi, karena apa ini? Taraddudihi dinya ke musonef atau sani? Musonef ini. Karena ragunya musonef atas keumumannya sani terhadap satu di antara pembagian dua atraku yang fuqaha itu memutlakkan terhadap i'adah. Berarti ada konsep mutlak i'adah nih tanda. Sumulihi hinya ke Asani. Karena kan dilihat antara kila li kholali dengan kila li udrin itu lebih umum li udrinnya kan. Fi sumuli. Dibuktikan ada konsep mutlak di dalam kila yang sani itu min fi'lis sholati fi waqtil adai fi jama'atin ba'da ukhra alladhi huwa mustahabbun ala sahihi. Nah ini yaitu mengerjakan sholat di waktu yang ada dengan keadaan berjamaah setelah ibadah yang lain, yang mana ibadah yang lain tersebut itu mustahabun ala sahihi, menjadi mustahab, menjadi sunnah menurut kaul yang sahih. Atlaku alaihi ada. Di ahadi ismaima atlaku alaihi ada. Maksudnya kan mustahabnya kan apa nih? Ini kocak mustahab. Ya, Jamaah ada ukhra. Jamaah sebenarnya itu masuk sunat. Ya, dihukumi sunat gitu. Dihukumi sunat. Fi jama'atin ba'da ukhra, di dalam ibadah yang lain. Iya. Alladzi rupani ukhra huwa mustahabun, itu disunatkan ala sahihi menurut kaul yang sahih. Berarti mungkin disunatkan itu kan Nabi pernah melakukan gitu. Kan mustahab, bahasa mustahab. Iya. Ini nyata. Jadi niki beliau taraddud terhadap tadi kan gini. Nah, jadi beliau memilih pendapat kan kita udah tahu ya posisi beliau As-Subki. Posisi As-Subki itu menyebutkan tiga kaul. Kaul yang pertama yang beliau iktimat yaitu mutlakon, ya kan. Yang kedua itu kil yang pertama itu li udrin li kholalin, kil yang kedua itu li udrin. Padahal kil yang pertama ini masyhur menurut Imam Razi dan yang lainnya, bahkan ditarjih oleh Ibnul Hajib, ya kan? Nah, tapi musonef habis itu musonef tetap menggunakan kil yang kedua itu pakai kil, meskipun kil yang kedua ini yang mana itu li udrin itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli fikih. Tapi kenapa musonef tidak mentarjih kaul yang kedua? Padahal kaul yang kedua itu sesuai dengan apa yang disampaikan ahli fikih. Li taraddudi. Karena musonef di situ masih ragu terhadap kaul yang kedua. Jadi beliau itu masih ragu terhadap kaul yang kedua. Ragunya terhadap apa?
fi syumulihi li ahadi kismai ma atlaqu alaihi i'adah. Jadi ada permasalahan i'adah di dalam permasalahan fikih. I'adah min fi'lis shalah fi waqtil ada fi jama'atin ba'da ukhra. Jadi ada orang jamaah, setelah jamaah dia melakukan i'adah jamaah lagi. Ada fi jama'atin ba'da ukhra. Paham ya? Dia jamaah ada, habis itu dia i'adah jamaah lagi. Alladzi huwa mustahab, yang mana seperti itu. Ada orang jamaah, habis itu dia i'adah jamaah lagi. Itu mustahab ala sahih. Menurut qaul yang sahih itu hukumnya adalah sunnah. Di situ mutlaknya isinya apa? Istawat al jama'atan. Baik kedua jamaahnya itu sama-sama mulia. Jadi misalkan dua jamaah sama-sama banyak, sama-sama di masjid, sama-sama imamnya, imam yang paling utama afqah, ya kan? Sama-sama imamnya afqah. Istawat al jama'atan. Amzadati tsaniyah bi fadilatin. Ataupun yang kedua itu lebih afdol dari yang pertama. Lebih afdol dalam sisi apa? Min kaunil imam a'lam, imamnya lebih alim. Awra, imamnya lebih warok. Awil jamaahnya aksar, atau jamaahnya lebih banyak. Awil makani asyraf, ataupun tempatnya lebih mulia. Jadi beliau masih ragu. Apakah menurut yang ragu itu Imam Subki, apakah kaul yang fuqaha al-udhrin itu mutlak baik yang jamaah seperti ini? Jadi istawat al jamaah ataupun jamaah yang kedua itu lebih afdol daripada yang pertama. Itu beliau masih ragu. Fakos sama. Habis itu beliau membagi. Fakos sama istiwa'ahuma. Beliau membagi persamaan dari. Kenapa beliau kok di situ tidak bisa, kok masih ragu? Padahal kan kelihatannya yang kedua lebih unggul, ya kan? Fakos sama istiwa'ahuma biasa dzahir al-muhtamil. Beliau membagi kesamaan dari dua jamaah tersebut dari dzahir yang muhtamil. Muhtamil itu masih bisa dipertimbangkan. Listimalisannya karena jamaah yang kedua fihi ala fadilatin, yang mana jamaah kedua di situ ada fadilah, yang mana fadilahnya tidak ada pada yang pertama, yaitu apa? Hikmatul istihbab wa in lam yattali 'alaiha. Hikmatul istihbab. Jadi yang kedua itu kan lebih sunnah kan. Kalau misalkan zadati tsaniyah bi fadilah, imamnya awra, imamnya afqah, imamnya makannya asyraf, atau jamaahnya aksar, itu kan mesti lebih utama. Nah, tapi beliau tetap taraddud. Karena apa? Karena di situ masih ada zahir muhtamil. Ya, perlu zahir yang dipertimbangkan. Zahir yang dipertimbangkan itu apa? Hikmatul istihbab. Bukan hukum istihbabnya, tapi hikmatul istihbab. Wa in lam yattali 'alaiha, dan yang mana beliau tidak bisa mengetahui apa sih hikmah dari istihbabnya itu. Jadi hikmah, jadi kalau dalam bab ini, kalau di usul yang namanya hikmah niku napa? Hikmah niku di bab di bab niki kias. Apa hikmah sama dengan manfaat di balik itu kan? Beda. Hikmah itu ada zahir, tanpa itu al-mukallaf. Hikmah yaitu yang tidak dibatasi dengan hukum. Mungkin begini ya, mungkin begini, itu kan hikmah. Hikmah indal Indonesia. Nah, niki hikmah. Mesti kalah, saya agak tidak puas saya. Niki takrif hikmah. Hikmah adalah maslahah maksudah, maslahatun maksudatun min syar'il hukmi. Tab'atsu al-mukallaf haitsu yattali'u 'alaiha. Alal imtitsal wa tasluhu syahidan li inatatil. Jadi yang namanya hikmah adalah suatu kemaslahatan maksudah yang diinginkan oleh syariat. Yang mana tab'atsu al-mukallaf, ketika mukallaf itu tahu akan hikmah tersebut, dia lebih imtitsal, alal imtitsal, lebih lebih condong untuk melakukannya. Dan yang namanya hikmah itu ada dua.
ada hikmah zahirah, ada hikmah ghairu zahirah atau khafiyah. Yang tasluh lil illat dalam kias itu yang zahirah. Sehingga dalam permasalahan ini hiya hikmatul istihbab wa illam yattali alaiha, itu hikmahnya khafiyah. Kita nggak tahu hikmahnya apa. Memang imamnya lebih afqah, memang imamnya lebih aurok, tapi apakah sholatnya berpengaruh? Kan enggak. Jadi Imam Subki itu taraduknya dalam permasalahan itu kan enggak ngaruh. Makmum, misalkan kita jadi makmum, mau itu imamnya afqah, mau itu imamnya aurok, kan tetap aja yang kayak berpengaruh itu ya sholat kita, ya kan? Enggak ada hubungannya dengan. Jadi yang beliau masih bingung sisi hikmatul istihbab, imamnya lebih afqah, imamnya lebih aurok, makannya lebih ashraf, jamaahnya lebih banyak, itu apa? Itu beliau nggak tahu. Memang hikmahnya di situ khafiyah. Jadi beliau taradudnya dari sisi situnya. Soalnya kan kalau dilihat dari, makanya beliau mengatakan az-zahir al-muhtamil, memang yang lebih utama, yang lebih unggul adalah yang kedua, imamnya lebih afqah. Tapi kan kalau sholat dilihat kan dari sisi makmumnya, ya kan, makmumnya sendiri kan, emang pengaruhnya apa buat si makmum, ya kan, seperti itu. Tadi hikmahnya khafiyah. Jadi beliau di situ taradudnya di sisi itunya. Makanya beliau tidak mentarjeh kaul yang fuqaha. Berarti beliau mentarjeh yang mutlak. Ini. Mau itu ada uzur ataupun nggak ada, mau itu ada halal ataupun nggak ada, boleh-boleh saja. Tapi Imam Subki itu tidak menentang sufi ya, Bu? Enggak. Sufi dulu. Nah, Kan khafiyah itu kan nur itu. nah, ya. Soalnya memang kalau dikatakan menentang jelas enggak. Soalnya memang fuqaha memang berpikirnya harus zahir kan. Kalau keluar dari zahir nggak bisa, malah dirot. Tasawufnya keluar. artinya ya Imam Subki yang mutlak kan. Ya. Mentarjah yang mutlak. Berarti sama halnya mentarjah yang tadi itu. Yang mana? Yang Sani. Loh, kalau yang Sani nggak ada uzur, nggak ada halal, nggak boleh. Tapi kalau Imam Subki boleh. Meski makanya tadi ada orang jamaah mansau hilafnya biar kegambar hilafnya yaitu tadi ada orang sholat sendirian, syarat rukun sudah terpenuhi, habis itu dia mau jamaah. Nah ini kan hilaf kan. Kalau yang mengatakan mutlak ya boleh, yang mengatakan halal nggak boleh. Karena apa? Sholat yang pertama dia syarat rukunnya udah terpenuhi. Makanya kalau Imam Subki bingung dalam permasalahan ini, itu dalam permasalahan yang itu tadi. Ada orang nih, jamaah ba'dal ukhra. Jamaah itu kan mustahab. Habis itu, kalau jamaahnya yang pertama sama dengan jamaah yang kedua, oke lah boleh, istiwa, kan mutlak kan. Kalau yang permasalahannya, kalau yang jamaah kedua itu lebih afdol. Mau itu imamnya lebih aurok, imamnya lebih afqah, makannya lebih ashraf, jamaahnya lebih aktar. Sebenarnya masih ingat itu, ketika ada dua qadiyah, di situ tidak disambung dengan aqaf, itu katanya masih ada hubungan dengan qadiyah sebelumnya. Masih ingat itu teman-teman? Kayak ini kan wal i'adat, fi'luhu fil waqtil adai kila. Nah di situ nggak ada sambungannya, nggak ada huruf atofnya. Maka saya katakan saya lebih cenderung ke dua konsep i'adah itu, yaitu yang satu karena dihalalin, yang kedua karena liudrin gitu. Kayaknya saya masih ingat. Berarti nggak ada yang mutlak. Nggak ada. Nggak ada. Terus Kenapa? Berarti di sini musonef nih ambigu. Betul. Makanya ada kata di Imam Subki sendiri itu kila itu buat ngeten atofnya. Berarti kan Imam Subki tidak punya pendapat yang pasti kan, soalnya beliau tidak mentarjek kil yang pertama yang ada halal. Nggak ada. Di sini kan ini kan. Nggak ada. Beliau hanya menyampaikan saja. Iya, i'adah itu melakukan sesuatu di waktunya. Ada yang mengatakan, nah kayak begitu, kayak saya menggambarkannya. Makanya saya tadi seandainya ada mutlak, terus di mana antara mutlak sama kila itu lebih diunggulkan yang mana ini gitu.
Ya enggak apa-apa, itu kan sangat keilmuan itu nanti ya. Kan di sini oleh Syekh Mahali sendiri mengatakan justru yang paling jumhur itu ya kilanya kan ya, kila yang pertama kan ya, dikhalalin gitu. Terus tidak menggambarkan yang lebih jumhur itu yang mutlak gitu. Kira-kira Allah. Tapi ini ilmu betul itu. Kalau yang sebenarnya sudah tercover di dalam liudrin, adanya ibadah diulangi 2 kali tersebut. Ya kalau nggak halal ya husul fadilah 2 itu guys. Apakah ada kira-kira husulil faidah? Nah di sini beliau Syekh Mahali itu ambigu akhirnya. Makanya beliau tidak mengunggulkan yang kila yang kedua ini, justru mengunggulkan kila yang pertama. Kenapa? Karena sisi fadilahnya dalam sisi fadilah yang mana nanti? Nah, ya, Terus yang perlu digarisbawahi, yang namanya iadah itu fi'luhu sanian. Iya, Sanian. Ini itu aja yang penting. Berarti kuota orang iadah itu cuma 2 kali. 1, 2, 3 Nah, ya, bisa. 3 ini ya. Kalau 3 gimana nih? Niki penting. Iya betul. Soalnya kadang ada orang yang masya Allah, dia kata kayak tadi saking senengnya sholat, iya adanya berkali-kali. Bi mana? Situ bareng bi jamaah. Bi ini 2. Ini pertama. Ya ada sih gitu. 3. Anak apa jengol? Sudah bina jamaah nanti kemas. Terus di situ Iya. apa namanya? Ini dapat dengan niat bananinya. Situ ada. Nah kalau salisan ini nggak boleh. 3 kali ya. Karena itu nggak boleh. Ini kan wasani kaum musamma iadah fi syekh salisa marratin kama huwa mufadu qawlihi fi'lul mu'atsaniyan wa laisa kadzalik. Enggak seperti itu. Jadi yang namanya iadah ya cuma 2 kali, enggak boleh 3 kali. Ada yang namanya iadah cuma 2 kali. Kalau jenengan buka furu, kitab furu di kitab fikih ada permasalahan tarawih. Di kitab furu itu ada permasalahan tarawih yang mana mungkin kalau jenengan di Indonesia itu kurang tasawur, kurang kegambar. Gimana ada orang ceritanya tarawih berkali-kali. Tapi ini share pengalaman. Ternyata di Timur Tengah, di salah satunya di Yaman, di Tarim khususnya, sholat tarawih itu dibagi-bagi. Jadi misalkan di Ganjar, Masjid Syafi'iyah, tarawih itu ba'da isya pas. Itu mah jam 7. Itu di Ganjar. Di Buren ada 3 masjid. Masjid yang paling sana itu tarawihnya jam 9. Sebelahnya lagi tarawihnya jam 10. Sebelahnya lagi jam 11. Terus nanti di Puturejo jam 12. Nanti ada yang terakhir itu jam 1. Jadi tarawihnya itu ada banyak. Nah, itu di Timur Tengah. Makanya ada permasalahan fikih kalau jangan baca fur, ada orang salat tarawih filailah mi'ah rakaat. 100 kali, 20, 25. Soalnya memang di Timur Tengah kayak gitu dibagi. Itu hukumnya gimana? Menurut qaul mu'tamad yang namanya iadah itu cuma saniyah. Sehingga yang namanya sholat tarawih itu ya bisa iadahnya cuma 2 kali, sehingga ya cuma 40 rakaat saja. Tapi wakilah ada yang mengatakan, salah satunya ulama Yaman tuh banyak mengatakan boleh sampai berkali-kali iadah. Enggak mengulangi kok, cuma boleh selesai. Menambahkan. Masih istirahat. Nah, itu masalah niki. Gelap ya. Suatu saat ditiru itu. Lu harus itu benar.
Mungkin itu yang khusus sunat Mas. Pripun? Iya, ada yang khusus sunat yang boleh berkali-kali itu mungkin. Teng mriki mboten enten sunat. Di sini tidak ada wajib, tidak ada sunnah. Penting ada. Ini ada. Iya, ibadah. Berarti kalau ada itu ya bisa ke sunat, bisa ke Kalau jenengan ikut muktamad mazhab Syafi'i yang namanya ada cuma 2. Sehingga tarawih jenengan misalkan jenengan haji atau jenengan umroh ya itu ya cuma 2 kali. Ya dan nggak bisa. Nggak boleh 3 kali. Nah, tapi kalau rencang-rencang kadang memang yang namanya kadang kan eman kan mumpung bisa orang mengikuti kaul yang itu sehingga teman-teman banyak yang tarawihnya 100. Hanya enaknya kalau dibagi begitu terawih itu ini rasa bagi yang kekenyangan. Ya. Oh bisa tidur di sana. Bukan. Iya. Itu ngambil yang agak malam. Malam itu berdua disukai. Iya. Lalu masuk apa aja ke buah bali. Marah sama juga ya. Boleh banget tuh dulu. Oh, aduh. Pokoknya malam kok, dari semalam langsung sahur. Yuk tabaru ihtimalu fayatanawalu fayatanawalu at-ta'rifu. Qad yuqalu disebutkan. Kan pertama kan fakos sama istiwa uhuma. Fakos sama istiwa ahuma bihasabi dhul mutamil istiwa lisaniyah. Ala fadilatin hiya hikmah. Qad yuqal. Qad yuqalu. Kan tadi kan yang rezeki ngasih taradud. Yang tarjih kaulnya fuqaha. Soalnya taradudnya dalam permasalahan yang ini jamaah badal ukhra mutlaqan istawat al jama'atan au zadati taniyah bi fadilah ya kan. Taradud. Qad yuqal sama saya niki berarti saya Zakaria Lansori. Ihtimalnya As-Subki itu sebenarnya bisa dijawab, ada jawabannya. Ihtimal yang seperti itu diiktibar fayatana wal ta'rif, sehingga ketika ada orang jamaah yang kedua lebih afdol daripada yang pertama itu masuk liudrin, sehingga seharusnya As-Subki mentarjih kaul yang kedua ini kaulnya fuqaha. Tapi waqat yuqalula, tapi terkadang bisa juga lain tabar ihtimal yang seperti itu tidak dianggap karena tadi apa? Karena hikmahnya khofiyah, ya kan? Hikmahnya khofiyah, hikmatul istibad wa illam yatoli alaiha, ya kan itu kan hikmah khofiyah. Ketika tidak diibar, maka tidak bisa falayatana waluhut. Wa yakunu at-ta'rif asy-syamil hina idin, maka ta'rif yang syamil, nah ini rasa mutlaqannya di sini. Maka takrif yang syamil menurut As-Subki hina idin ketika seperti itu takrifnya seperti apa? Fi'lul ibadati fi waqti adaiha thaniyan, baik itu li udrin ataupun li ghairi udrin. Napa mutlaqan? Enggak, saya sanian li udrin itu ya oh iya awhiri karena selainnya uzur kan gitu. Kalau saya enggak, kalau sanian li udrin awhiri maksudnya ya awhiri kepada falalin. Ya seandainya tidak ke falalin, kepada li udrinnya mungkin bisa kepada mutlak tadi itu. Nah, apa? Zahir, lanjut Summa dzul kalam musannif anna i'adata qismun minal adai. Zahir kalamnya musannif sesungguhnya ibadah itu adalah bagian dari ada. Dari ada. Ada. Anak i'adah dari sesungguhnya i'adah itu bagian dari ada. Wa huwa kama qala Mustalah Al-Asari sebagaimana dijelaskan oleh mustalahnya ulama-ulama atau kebanyakan ulama. Wakila disebutkan Zahir kalam musannif yang mana nih? Zahir kalam musannif itu al-i'adah nih. Wal i'adatu fi waqtil adah. Oh, iya. Wakila disebutkan inas sesungguhnya i'adah qusaimun lahu. Qasimun. Bukan qusaimun. Qasimun. Itu. Nah, jadi bedanya ada kismun, ada qasimun. Iya. Bedanya nih, kalau kismun kalau kismun itu atas ke bawah. Jadi seperti ini. Ganjar kismunnya ada tak asat. Jenengan
jenengan. Pak Asad itu kismun dari orang Ganjar. Paham ya? Nggih. Tapi kalau Kosimun Ganjar Pak Bagian Asad, saya. Pak Asad ini kosim dari beliau Kosimun dari Pak Asad, beliau Kosimun dari beliau. Kosim itu ke samping, kalau Kismun ke bawah. Pak Asad Kismun dari Ganjar, paham ya? Tapi kalau Kosim, Pak Asad itu Kosim dari beliau. Yang mana semuanya itu aksan dari Ganjar, paham ya? Nah, ini kalau Sama nggak Kismun, ini ada ibarat gini. Fal i'adatu bahasa Qasimun ya. Iya. Ai syarikun bil adai. nah ini. Artinya i'adah itu i'adah itu ya bagian dari ada. Sama nggak ini? Bukan pembagian dari ada. Kalau Kosim, Kalau kosmun, kalau Kismun, kalau kismun kan ada, Ada. bawahnya ada itu iada. ya Bedanya apa? Kalau yang iada itu sanian. Tapi kalau yang mengatakan Kosim enggak. Iada itu beda, bukan ada. Soalnya berarti ada 3 waktu. Ada waktu ada waktu qada, iada. ada waktu iada. Itu yang mengatakan Kosimun. Tapi kalau yang mengatakan Kismun, waktu itu cuma ada 2. Waktu ada sama waktu kodok. Iada itu Kismun dari ada. Kismun atas bawah. Kalau Kosim ke samping. Paham ya? bisa nggak gini? Sehingga Kosim bisa dikatakan dari samping. ada itu lek disebut dengan kismun berarti ada ada. Iya, Iya. Gini. Iya ada. Ada. Iya, ada. Waktu-waktu apa ya? Oh, ada. Waktu ya ada. Ada waktu. Antar ada waktu itu ada waktu ada waktu iada. Itu Ada waktu kodok. itu kosimun. Kalau itu Kosimun. Kosimun. Kalau gini, di waktu itu ada, selainnya ada di bawahnya lagi itu ada iada. Iya, ada di bawahnya ada. Ya, itu Ya, kismun. berarti Kismun. Kismun ya. Ada Kismun final ada. Paham ya? Paham, ya. Kalau atas bawah itu Kismun. Tapi kalau ke samping Kosim. Kosim. Contohnya yang Kosim itu. Kosim itu ya kayak gini. Ya ya? tadi itu. Ya. Kita sama-sama orang Indonesia ya. Ya enggak, udah di bab sholat tadi itu. Kalau bab sholat. Duhur. Oh. Duhur. Iya. Itu ada iada, Iya, ada. Iya. Kalau yang Itu kosimun itu. Iya, Kosimun. Kalau kismun waktu duhur itu ada iada. Ada. Berarti ada setelahnya Kalau- ada iada. Gitu. Kalau Kosim waktu zuhur itu dibagi jadi 3. Ada, iada sama kodok. Sehingga ada Kosimun lil iada. Kan ke samping ya kan? Zuhur bawahnya ada 3. Ada, kodok sama iada. Ini Itu namanya Kosim. Kosim. Kosim ke samping. Iada itu Kosim dari kodok Kosim dari ada Kosim dari kodok, dan intinya Kosim itu ke samping. Tapi kalau zuhur ada 2, ada sama kodok. Habis itu kok ada bawahnya itu ada iada. Kalau seperti ini bawahnya itu kismun, sehingga iada ini masih kismun daripada ada. Ini Kosim. Baca Kosim. Kosim berarti. Ya. Ya, kosimun. Kosimun. Pun bingung sebenarnya. Nah, wakilah kalau kil mengatakan itu kosim. Tapi kalau yang muktamad itu kismun. Jadi zuhur itu ada 3. Ada kodok, ada Iada. kismun. Kalau kil kosimun lahu. Kosimun, gua. Makanya kalau kosimun lahu, lahunya kemana? Ke ada. Kan pertama kan annal i'adata kismun minal adai wa qila kosimun. Kosimun. Kalau kosimun itu Ke samping. bukan berarti nilainya, apakah nilainya sama ya? Ya 1 derajat. 1 derajat Ya. sama, nilainya sama. Kosim itu 1 derajat. Jadi zuhur Kalau ada kismun 3. bukan Kalau bukan kismun, nilainya sama, grade-nya bawahnya. turun di bawah. Iya. Berarti ada itu grade kodok itu grade-nya di Iya, bawah. ada. Iya, Bukan ada. antara kodok sama ada. Nih. Kodok ada, berarti ada itu grade-nya lebih bawah daripada Yang ini ada. kan iada, Hasan. Ini tuh pembahasan iada. Iada itu ada yang mengatakan kismun. Betul enggak untuk menjadi kepahaman yang sama dengan iada sama ada.
kayak ada sama kodok ini kismun apa kosimun? Kalau ada sama kodok mereka kosim. Kosim kan? Iya, Iya, kosim. sederajat. Sederajat. Tapi maksudnya sederajat itu pembagiannya, bukan Ya. afdolnya. Jadi sederajat. Jadi waktu zuhur itu ada sama kodok, sehingga apa namanya ada sama kodok ini kosimun lil ada kosimun lil kodok. Yang ini pendapat yang utama. Jadi ada dua saja. Iada di mana? Iada itu kismun minal ada. Nah, ini pendapat yang utama. Jadi ke bawah dia, di bawahnya ada kismun minal ada yang dikerjakan thanian. Tapi kalau menurut Kil yang namanya iada ini kosimun. Kosimun. Sehingga waktu zuhur itu ada 3. Ada kodok iada. Soalnya iada ini kosimun, Pak. Sederajat dengan kodok. Sederajat. Dengan kodok. Sederajat dengan kodok, sederajat. Lebih dengan- utama enggak itu? Sederajat. Yang kosimun itu. Gila, Pak. Gila tuh ya. Iya. Justru yang utama ada itu kismun minal adai. Iya. Kalau yang ilustrasi orang Indonesia tadi, Jadi gini, kalau orang Indonesia itu kan paling besar. Di bawahnya itu ada Surabaya, Madura ini. Sehingga Surabaya itu kismun dari Indonesia. Madura kismun dari Indonesia. Soalnya ke atas. Paham ya? Ke atas. Nah, kalau misalkan ke samping Madura itu apanya Surabaya? Nah, kan pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan Madura ini kismun dari Indonesia, Surabaya kismun dari Indonesia. Kalau ke samping gimana? Madura apanya Surabaya? Madura itu kosimun Surabaya. Surabaya itu kosimun apa? Madura. Jadi kalau kosim ke samping, kismun ke bawah. Napa mboten ngeten? Indonesia itu provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini namanya kosimun. Semua kosim. Tapi Kosim. kalau ke Indonesia kismun, ya kan? Kalau ke atas kismun, kalau ke samping kosim. Ya. Sekarang kalau ke bawahnya Jawa Timur. Jawa Timur itu ada Surabaya. Nah, Berarti ini kosimun minal Surabaya. ya, kalau ke atas berarti kismun, berarti Surabaya kismun dari Jawa Jawa Timur. Timur. Jawa Malang. Timur kismun dari Indonesia. Kalau ke bawah itu kismun. Kalau ke samping itu namanya kosim. kalau dibalik ke atas begitu, bukan Iya. ke bawah, ke atas. Maksudnya? Ya jalurnya itu bukan ke bawah lagi, ke atas, artinya vertikal. Ya. Berarti kismun. Kismun. Ya, kalau Surabaya horizontal. kismun dari Indonesia. Horizontal, Kosim. Paham ya? Surabaya kismun dari Indonesia. Surabaya kismun dari Jawa Timur. Nah, Jawa Timur kismun dari Indonesia. Kalau ke bawah sama-sama kismun, tapi nanti sigotnya tinggal dibalik. Indonesia yang kosim ala Jawa Timur. Jawa Timur yang kosim ala sama-sama kismun. Tapi kalau ke samping kosim. Kayak ini, Jawa Timur, Surabaya, Madura, Oke. Rian, ini kosim. Ya, Madura, Kosim. Surabaya, Malang, Kalau yang ke kosim. atas kismun. Kismun dari Jawa Timur. Paham ya? Iya. Itu perbedaan kismun sama kosim. Ini benar. Lugot bahasa. Harus tahu. bandingan. Oke. Kosimun diartikan banding. Karena kosim saya Masuk. lagi Oke, bagi sederajat gampangnya. Kalau kismun bagian ada bahasa itu kan? atas ke bawah. Oh iya, masuk. Kayak nih, seandainya syarat ya, syarat sholat. Rukun lah ya kosim itu ya. Nah, rukun itu Kosim. bukan ya kosimun ya, kosimun. Syarat itu bagian mana itu? Kosim sama kismun. Maksudnya kosim dari Syarat. Kemudian sholat. Syarat itu bagian itu masuk kosim apa kismun ya? kalau syarat Syarat. ke bawah, rukun ke bawah kan tetap Oh, iya. ini kismun. Walah, Makanya ini. syurut yang kosim ala, arkan yang kosim ala, soalnya ke bawah. Oh, rukunnya sholat itu baca Fatihah. Oke. Di dalam Fatihah ini kan ada syarat. Kosim. Nah, ini baru namanya kismun. Kismun, kalau ke bawah kismun. Kalau Fatihah, ruku, ini kan sama-sama rukun, gitu kan? Iya. Sederajat ke Iya. samping. Berarti no kosim. Kabarnya nonton. Niku yang diulang-ulang kali guru-guru. Soalnya memang Enggak ini masuk akal ini betul. Ya, soalnya memang Betul. awal musolat ini kan bingung kan orang-orang apa bedanya
Itu yang gambaran paling enak dari sepak bola seperti itu. Kismun ke atas bawah, Ya Qasim maaf di Qasimul Fatihah itu bisa Qasimul Ruknil Fatihah. Saya ruwet. Hah? Rukun sholat kismun, isinya rukun qasim. Nah, Qasim, ya. Isinya rukun itu semuanya Ya, qasim, qasim. 1 derajat. Tapi kalau ke atas ke rukunnya itu kismun. Makanya arkan tan qasim ala. Terus disebut rukun, qasimnya sholat bisa gitu kalau apa? Ruko. Kalau isinya rukun ada ruko juga. Ya, ya. Kismun Kalau dari- disebut lagi ke atas, Iya. kismun Itu dari bisa, sholat kismun dari bagian sholat, dari- ya. Oh iya, maksud tahiyat kismun dari sholat. Tapi kalau rukuk sama tahiyat, rukuk sama sujud apa? Qasim. Qasim. Nah, syaratnya sujud itu kan ke bawah. Dekat itu namanya Qasim. Kismun. Iya. Nah, ini betul ini. Nah, musonef itu betul-betul tahu bahasa itu. Nanti lewat nulis itu. Kalau dimaterialkan, ditampakkan seolah-olah Qasim itu lebih kecil daripada Kismun. Oke. Oke. Berarti batang, cabang, ranting. Iya. Cabang yang sederajat qasim semua. Ranting yang sederajat qasim Qasim semua. semuanya. Yang gede pun sederajat qasim semua. Qasim Contohnya, Iya. sholat sama puasa itu nama Qasim. qasim. Sama-sama arkanul Islam. Nah, syaratnya Syaratnya itu ke bawah. Cabangnya Nah, ini rancang. kan manfaatnya begini loh, kita memahami itu. Berarti ketika kita itu berhadapan dengan furu, istilahnya furu, maka nggak bisa kita bandingkan terhadap atasnya lagi, betul sakit, nggak bisa. Justru sama furunya itu kita adu. Iya, Dari kadang- mana munculnya furu itu? Sehingga rame kan salah ngadu itu. Salah ngadu, Iya. iya. Salah ngadu. Oh, ini salah ngadu sampai. Tak sah, cuma sah. Sita lah. Ya, Semua jadi tak saja apa sih? Ya. Akhirnya tahu di wah ini sumbernya ini. Udah Sumber nih. lama. Enggak, loh, semalam dia wah ini malah tidak terasa kan semuanya. Senang. Gini, enggak sepakat ya. Tapi kita ngomong sama Habis sholat isya. saya bisa ya. Saya itu sudah beberapa kali habis satu gini terus akhirnya paling jam dulu saya lihat. Soal iya, kabar kadang ada terusan itu juga loh. Iya, kalau ada terusan. sing waktu sing nggak bisa dianu itu, kalau ada terusan itu ya. Kita ngikuti mawon. Enggak anu aja, Pak. Terus saya siap akan datang dulu, kita ngobrol duduk ya. Selesai pulang. Ayo. Yang penting ngaji. Ya, ngaji. Istiqomah. Saya banyak memahami bersama urusan ini. Kenapa? Ya, sambungan dua ini saya sudah memahami kultur lain. Ternyata kultur lain itu ternyata percakapan. Kayaknya dari banyak tanya tentang Kismun sama Qasim mau membagi itu lagi. Apa bahasanya? Saya dulu tuh pernah digegeri bahasa saya mengatakan sadisun dengan sitatun. Itu bahasanya juga berapa? Yang keberapa? Itu saya salah. Sadisun, sitatun. Nah, apa bedanya? Saya tanya yang keberapa? Kan saya kan menggunakan siwat. Ternyata di sana juga menggunakan sitatun gitu ya. Sentri Pak. Kita Yang tuh sama berapa? sadisun itu sama ya. Iya. Yang keberapa? Itu bahasanya nggak boleh menggunakan sadisun katanya. Menggunakan sitatun. Saya nggak tuh mikir apa aku sih salah menurut. Kalau semerap ya, tapi yang kalau semerap, yang sadis, komis, Iya. robi, alawas fa'il, itu yang ke. Iya, Kalau iya, yang iya. ke. Dia kan tanya, yang Kalau keberapa? Gitu. Kalau sita, khomsah itu 6 gitu. Iya, Nggak 6 ada yang ke. enggak. Nggak ada yang ke. Karena pertanyaannya begini, yang keberapa? Saya juga mikir, salah sopo ya? Makanya bab awal, atani, atalis, bab yang ke, yang ada menggunakan bibir fa'il itu yang ke. Sifat. Nggih. Poni. Bagus. Yalah, itu.
paham gimana bahasa paham dia tompok ya. Mereka beri oleh tompoknya, lalu Benar, saya ekspresikan dengan menulis. Saya kan untuk ini saya langsung imbangi ke memahami Qurratul Ain, bukan Fathul Mu'innya. Qurratul Ain saya pahami. Usul itu biasa memang mumet tak? Memang mumet. Pulau nak ini curhat nih. Pulau singen niku pas ujian 5 kali baca. Kadang biasanya nonton. Terus kadang jenenge belajar enggak rogine. Itu nanti jenengan bakal paham kadang kalau ada permasalahan fikih. Fikihnya. Itu nanti tiba-tiba paham. Oh iya, ternyata di usulnya ada, saya pernah baca ini. Ketika dipraktekkan nanti insya Allah paham. Pentingnya. Qurratul Ain itu kan atop-atopnya kan ada banyak gitu, jauh-jauh terus mengandung. Itu saya praktekkan ke sana.